Perhatian kepada para jamaah pengajian yang sudah berada di lokasi, monggo gedung bagian dalam diisi terlebih dahulu biar tahu nanti sisanya kita mengoperasikan ini. Kalau enggak semua di luar. Sekali lagi kepada para jamaah yang sudah berada di lokasi, monggo gedung bagian dalam diisi dulu, nanti sisanya baru di luar. Dan kepada para jamaah yang masih berada di rumah atau perjalanan, monggo agak dipercepat karena sebentar lagi akan segera kita mulai biar nanti selesainya tidak terlalu malam. Sekali lagi kepada para jamaah yang masih berada di rumah ataupun di perjalanan masih jalan, monggo dipercepat karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Wes, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mahsud SHI, Bapak Haji Syamsuir SAGMA, Bapak Haji Ahmad Suaibi, dan yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Jam'iyah Riyadus Shalihin An-Nafi wal Afid serta jamaah Masjid Baitul Muttaqin, di mana yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat kembali berkumpul dalam pengajian umum memperingati Tahun Baru Hijriah 3 Muharram 1447 Hijriah. Bersama dalam keberagaman meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mendorong berbuat baik, toleran, dan akhlak mulia sebagai dasar hidup. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat beliau, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bisa diringankan langkah kaki untuk mengikuti pengajian-pengajian umum dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan ketua panitia. Yang keempat, sambutan ketua takmir masjid Baitul Muttaqin. Yang kelima, tausiah dan doa. Serta yang keenam, penutup. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Ade Novit Rahmawan. Kepada Ustadz Ade Novit disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Iya. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطيار على
وآله الأطياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Ade Novit Rahman. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah dan kelak kekal di surganya, sebagaimana pahala orang-orang yang beramal. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita kepada Bapak Haji Ahmad Suaidi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sugeng rawuh Kiai Ali Mahsud, monggo. Monggo ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita semua bisa bermuajahah di majelis yang barokah ini dalam rangka untuk memaknai dan mendapatkan hikmah tahun baru Hijriah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang merupakan suri tauladan terbaik bagi kita sehingga kita sampai hari ini masih bisa menetapi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentu berdoa semoga nantinya mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, ini sepuh, para pembina dan dari takbir Masjid Baitul Muttaqin, khususnya yang saya hormati Romo Yai Ali Masud yang berkenan rawuh dan akan memberikan nasihat kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan inayah dan hidayah serta kesehatan kepada beliau dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang saya hormati, atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian para jamaah, baik dari Perumahan Geraha Laksana Tidar, dari Perumahan TVE, dari BMT, dari Riverside, dari Brighton, dan juga dari Rios, serta para utusan dari daerah-daerah lain, kota kabupaten lain yang kebetulan berlibur di wilayah perumahan kita. Kehadiran panjenengan semua menunjukkan semangat untuk terus-menerus memperkuat tali ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kualitas iman dan Islam kita bersama-sama. Yang kedua, terima kasih kepada warga khususnya RT 05 dari PMT yang telah menyediakan tempat di balai RT ini
sehingga dapat terselenggara kegiatan ini tanpa ada halangan apapun, serta semua warga khususnya RT 5 semoga diberikan ketentraman, kerukunan, dan diberikan umur serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi berkah. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada 30 donatur yang telah berinfak atau memberikan sumbangan berupa sajian maupun minuman dan lain sebagainya. Semoga menjadi amal jariah yang barokah di dunia wa dunya dan akhirah, sehingga kegiatan ini sepenuhnya dapat terselenggara tanpa ada kekurangan apapun. Juga tak lupa kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah berjibaku untuk menyiapkan dan mengawal terselenggaranya kegiatan ini. Semoga semua aktivitas bapak-bapak diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dan istimewa kepada ibu-ibu yang telah mengatur segala rupa sajian untuk kegiatan ini. Semoga ibu-ibu bisa menjadikan apa yang telah dilakukan menjadi wasilah bertambahnya amal dan rizki serta uang belanja yang diberikan oleh suaminya lebih banyak dan lebih berkah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin yang saya hormati, tahun baru Islam bukan sekedar pergantian angka, tetapi menjadi momentum untuk kita semua berhijrah, meninggalkan keburukan, meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, menuju hal-hal aktivitas yang jauh lebih baik. Kami berharap pengajian malam hari ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjalani tahun baru dengan semangat hijrah, semangat memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Marilah kita tata niat kita untuk menjadikan malam ini sebagai malam thalabul ilmi, sehingga kita nantinya mendapatkan manfaat dan berkah untuk kehidupan kita yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf kalau ada sajian, sikap, perilaku, dan tutur kata yang kurang berkenan kepada para hadirin sekalian. Dan saya berterima kasih sekali kepada pembina kami, di mana di perumahan wilayah TPE, PMT, Riverside, kemudian Brighton dan juga di OS ada 3 pengajian yang mewarnai di lingkungan kita. Yang pertama yaitu Riyadhus Shalihin yang terdiri dari bapak-bapak, kemudian juga ada pengajian An-Nafiq wal Nafiq yang dikhususkan untuk ibu-ibu, dan juga ada jamaah Rahmah yang diasuh oleh Ibu Dr. Hajah Luluh Farida Mukhtar MPD. Terima kasih, semoga dengan banyaknya pengajian ini itu bisa menjadikan kita jauh lebih baik dan memberikan berkah kepada tempat kita ini mulai hari ini sampai kapanpun. Dan kepada pembina kami dari Masjid Baitul Mutakin, matur suwun hadirnya dari takmir dan juga dari pengajian Yasin dan Tahlil dari perumahan Geraha Laksana Tidan. Semoga kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Ahmad Suaidi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin kepada Bapak Haji Syamsuir SAG MA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat yang kami hormati, khusus Kiai Haji Ali Maksud SHI yang sudah hadir bersama kita, yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Ahmad Suhaidi dan tokoh dari perumahan TPI Pak Haji Samsuri dan penasehat takmir Bapak Kiai Haji Dr. Zainal Abidin yang kami hormati, Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT, pengajian Riyadhus Shalihin yang anggotanya bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu, an-nabi wal apik tenan, apik tenan. Syukur alhamdulillah, malam yang penuh berkah ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hadirnya tahun baru Hijriah tahun 1447 Hijriah yang malam hari ini diselenggarakan di Balai RW 5 RT 5 RW 3 RW 5. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Kiai, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dihormati, kami dari jajaran takmir Masjid Baitul Mutakin menyambut baik semangatnya Bapak dan Ibu yang ada di perumahan ini menyelenggarakan peringatan tahun baru Hijriah, dan momennya juga tepat karena tidak hanya angkanya yang baru, bajunya juga baru-baru semua ini. Iya, ini dari perumahan BLT pengajian. Mudah-mudahan pengajian di sini juga punya seragam. Seragamnya jangan sama warnanya, tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Itu merupakan keragaman kita dalam kebersamaan. Artinya kita bisa boleh datang dari daerah mana saja, latar belakang apa saja, tapi kita satu dalam keberagaman itu, satu dalam semangat untuk mensyiarkan, mensemarakkan ajaran agama Islam di lingkungan kita. Masjid Baitul Mutakin sebagian jemaahnya sebagian besar berasal dari perumahan ini dan semua wajah-wajahnya kenal kita semua. Dengan demikian, hari ini kita menyapa Bapak dan Ibu yang ada di perumahan ini dan kita sambangi dan kita lihat lingkungannya di mana, rumahnya di mana, ternyata rumahnya di sini. Karena selama ini kita ketemu di masjid, sholat berjamaah, kegiatan rutin, tapi kita adakan kegiatan di luar, dan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya buat Ketua Panitia. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih semangat lagi. Jadi sekali-kali kami diundanglah yang dari GLT. Selama ini kan GLT tuan rumah, gantian gak berkelas pelosok, ya gantian. Dan harapannya mudah-mudahan kegiatan kita ini penuh makna dan mengajak kita untuk terbangun dari tidur kalau umur kita ini berkurang. Dan mari kita hijrah dari suatu hal yang kurang sempurna kepada hal yang lebih sempurna.
sholatnya yang dulu bolong-bolong, insya Allah ke depan lebih istiqomah. Sholatnya biasanya di rumah, insya Allah besok di masjid sehingga masjidnya penuh. Dan di Masjid Baitul Mutakin sudah ada kegiatan-kegiatan pengajian kitab setiap hari Sabtu. Bapak dan Ibu monggo hadir setiap hari Sabtu. Kemudian Minggu ada pengajian simaan Al-Quran. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, kewajiban kita di samping sholat itu adalah zakat. Karena sholat beriringan dengan zakat. Di Masjid Baitul Mutakin sudah ada amil zakat. Monggo Bapak dan Ibu yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya bisa melalui amil zakat yang ada di masjid kita. Insya Allah amanah dan disalurkan sesuai dengan syariat Islam. Karena tidak hanya zakat bisa ditanya, tidak hanya sholat yang kita ditanya nanti di akhirat, tapi zakat kita juga akan ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitul Mutakin yang ada di perumahan ini tetap semangat sholatnya dan juga semangat zakat. Barangkali itu Bapak Kiai dan Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini, dan kita tambah semangat dan tambah rukun, guyup rukun dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Syamsuir SAG MA yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pergi ngaji ke RW 05. Jangan lupa membaca bismillah. Acara berikutnya adalah pembacaan tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Ali Mansur SHI, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Badut. Kepada Kiai Ali Mansur SHI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para kiai, para ustadz yang selalu kami muliakan, wabil khusus panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah ini,
yang selalu kami muliakan, kepada takmir Masjid Darul Muttaqin, Baitul Muttaqin, bersama pengurus-pengurus yang lainnya yang kami muliakan, kepada pimpinan-pimpinan majelis taklim yang ada berbagai macam majelis taklim, ada yang sudah berseragam, ada yang belum, dan mudah-mudahan yang seragam segera lunas. Biasanya nyicil. Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru kali ini saya ngaji di perumahan yang macam-macam perumahan. Ada yang paling timur, ada yang paling barat, ada yang tengah. Baru kali ini saya ngaji di perumahan. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini membawa barokah, manfaat dunyana wa ukhrana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita masuk di tahun baru. Kira-kira kalau yang baru-baru itu senang apa susah, Bu? Baju baru senang, jilbab baru, seragam baru, alhamdulillah. Khusus bapak-bapak, istri baru, kawan. Termasuk kita memasuki di tahun baru ini, kira-kira panjenengan senang atau bahagia? Kalau saya susah. Kenapa susah? Umur panjang, umur bertambah, tetapi jatah hidup kita berkurang. Apalagi modelnya seperti Ustadz Bari itu, lora. Kalau Ustadz Imam sehat nih, empat sehat, 5 sempurna. Kok dia dijelaskan, Masya Allah. Apalagi kita yang usia 50-an ke atas, itu gampang loroan. Saya tadi maghrib saja kurang sehat saya. Kurang sehat, mungkin masuk angin karena kemarin pagi saya berangkat ke Lirboyo karena anak saya 3 di Lirboyo semua. Alhamdulillah, yang satu kemarin katanya ujiannya Pak, lomba Quran di mana? Di Tulungagung, se-Jawa Timur. Anak saya nomor 1 juara umum bisa. Alhamdulillah, mulai hadiah. Hadiahnya pialanya double, ada piala umum, ada piala juara 1 kelas. Langsung ke nganjuk ke mertua, karena harus matur suwun, karena barokah mertua kula duwe anak. Alhamdulillah, anak mertua. Tetapi ketika kita masuk tahun baru, mau nggak mau, yakin tidak yakin, kita harus mengatakan bahwa ketika masuk tahun baru, jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang.
Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, pada pengajian malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quranul Karim. Kalau tidak salah itu surah Fatir ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, As-Sayyid Al-Imam Al-Maliki Al-Maki di dalam salah satu kitab beliau menerangkan tentang ayat ini, bahwa ayat ini menerangkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk kita ini umatnya Kanjeng Nabi, ini terbagi 3 macam. Yang paling atas ini disebut dengan golongan sabiqun bil khairat, golongan umat Kanjeng Nabi sing luar biasa cepat, sabik. Niku orang yang cepat, orang yang terdahulu, orang yang cepat, orang yang nyalip, yang besok akan menjadi orang yang said. Said itu mukabarnya, kalau musohornya Suaid. Termasuk Yai Suaidi ya. Nah, ini bahwa sabik, siapa sabik ini? Kata beliau mengatakan bahwa sabik ini adalah al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat wat tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mustahabbat wa ba'dal mubahat. Beliau mengatakan bahwa golongan sabik terdepan ini adalah umatnya Kanjeng Nabi yang tidak hanya wajib saja dilakukan, tetapi sunnah-sunnah dilakukan. Ini namanya golongan sabik. Yang sholat misalnya, tidak hanya yang wajib 5 waktu tok, tapi yang sunat-sunah beres. Contohnya, qobliyah, ba'diyah beres. Apalagi duha beres, apalagi sholat malam beres. Lah yang bisa seperti ini Ustaz Bali. Duha beres, qobliyah ba'diyah beres. Kalau bangun, kalau malam bangun, tapi dalam rangka sambangan. Ya. Makanya bolak-balik meteng ya bojone. Sebab bun bengi tangi. Mumpung kena Pak Bari Ceno. Semua beres. Puasa ya gitu, tidak hanya yang wajib tok, enggak hanya yang Ramadan tok, tapi yang sunnah beres. Senin Kemis beres. Ibu-ibu Senin Kemis puasa? Halo. Halo, ibu-ibu, Senin Kemis, yang seragam-seragam ini loh. Kalau tak tanglet, Senin Kemis beres. Beres Senin Kemisnya beres. Kosong ini loh. Di bulan Ramadan, ya, Senin Kemis beres. Ayamil bid, tambah belas. Padahal nyuwun sewu, orang yang biasa istiqomah puasa ayamil bid, ini insya Allah rezekinya lancar. Pak Bari ku mergo gak lancar rezekine. Itu karena gak tahu puasa ayamil bid, ketoro. Terus poso beres. Berkaitan dengan harta juga yang tidak wajib tok. Tidak hanya zakatnya saja. Kalau zakat tok siti, zakat itu cuma 2,5%. Kalau orang Islam mau zakat tok medit, asli medit.
Enggak ini kok, saya itu nih. Sebab kenapa? Wong zakat itu nggak boleh dikasih anak yatim piatu. Karena yatim piatu itu tidak mustahil 8, tidak termasuk 8 asnaf. Karena itu tidak boleh zakat diberikan kepada anak yatim. Nah kalau anak yatim nggak dapat bagian, sementara orang Islam sing sugih-sugih itu hanya mau zakat tok 2,5% tok. Itu mah sedikit itu. Kalau 1 juta 2,5% berapa? Selawis ribu ya. Ya 25.000. Mau sedikit bu. Makanya kalau orang Islam sing sugih-sugih itu kok cuma zakat tok medit. Walaupun itu sudah gugur kewajiban zakat, zakatnya cuma besok medit. Orang kalau medit itu sulit untuk selamat. Sebab wong fakir miskin juga muga-muga gak selamat. Lah bagaimana wong bagian ora diwehno? Ini. Jadi yang wajib yang berkaitan dengan harta yang tidak yang wajib tok enggak zakat tok. Apalagi zakat enggak sama sekali. Pada sekarang itu nyuwun sewu, budaya masyarakat Indonesia itu salah. Zakat itu dianggap mulai Ramadan tok, mulai hari raya tok. Nah, zakat fitrah tok, padahal ada zakat mal. Dan zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan tok. Ya kan gitu. Bisa jadi sekarang ini wajib zakat, tergantung panjenengan mulai kapan. Ketika apa hubungannya dengan perdagangan, kapan mulai zakat. Nah, ini. Maka yang wajib-wajib tidak hanya wajib tok, tapi yang sunnah dilakukan infak, nyatur yatim piatu beres, menyantuni apa namanya, duafa beres, yatim piatunya beres, apalagi plus yatimnya juga ibunya sekalian. Nah, yang seragam bunyi cocok ya, randa-randa gitu. Ya, beres saya. Jadi tidak hanya yang wajib tok dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Lalu meninggalkan hal yang haram, tidak hanya yang haram, tapi yang makruh ditinggalkan. Bahkan nyuwun sewu, yang mubah-mubah, yang kira-kira gak ana gunane, yang mubah tapi kok kurang ada manfaatnya. Contohnya panjenengan ning pos pakai apa ini namanya catur. Nah, catur itu kalau dipandang nggak ada manfaatnya tinggalkan. Tapi kira-kira catur manfaatnya ada nggak? Ngilangi stres ya berarti lumayan daripada asrof. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya yang haram saja tinggalkan, tapi yang makruh, bahkan yang tidak jelas. Contohnya apa enggak jelas? Seperti ini. Air ini apakah untuk saya atau untuk siapa? Aku enggak ngerti. Makanya aku ya enggak berani minum. Jangan-jangan untuk panitianya. Oh dikek gini radin monggo ora kok. Padahal nolak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah golongan seperti ini adalah golongan sabik. Kata kanjeng Nabi, ammal ladzina sabaqu fa ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ammal ladzina sabaqu, adapun orang-orang yang termasuk terdepan, faulaika maka mereka itu adalah alladzina orang-orang yang yadkhuluna akan masuk al-jannata ke surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Alhamdulillah. Jika Ustaz Bari besok seperti itu diperintah Ustaz Bari dalam Gusti, mau kemana? Ke surga Gusti. Bawa apa?
bawa segudang amal. Apa saja? Semuanya ada. Lihat betul. Oh ya sudah, masuk surga. Belum lagi. Lah pertanyaannya, Pak Bari pengen cepat masuk surga atau enggak? Kalau segera ya silakan segera masuk pintu surga. Bahwa al-maut ya. Jadi Pak Bari lah, aku nek mati terus bojoku diobeni sapa? Oh, ini ya. Silakan biar diobeni Pak Suaidi. Ya. Ketua panitia aman, gak usah susah. Agak saya nampali loh, apalagi ya seragamanya dia. Los ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan pertengahan muqtasid. Siapa muqtasid itu? Adalah orang-orang umat Kanjeng Nabi yang hanya wajib tok yang dilakoni, sunnah tidak, yang hanya haram tok yang ditinggalkan, yang makruh-makruh masih dibiasakan. Jadi yang dilakukan yang wajib tok, sholat yang wajib tok 5 waktu, yang sunnah tidak, qobliyah ba'diyah tidak. Assalamualaikum, assalamualaikum, lancing, salam langsung, lancing. Itu dibagut Pak, kalau di sini insya Allah banyak. Jadi yang wajib tok, sholat dan puasa gitu, yang wajib tok, Ramadan tok, Senin bablas, Kamis bablas, tanggal Tasu'a, terus kemudian Asyura belas. Apalagi yang seragam ini tambah belas. Ini tadi majelis apa? Ada apa ini? Al-Masjid ya, Masjid Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ngaji bersama saya di masjid. Amin. Puasa tidak hanya yang wajib tok, sunnah nggak dilakukan. Berkaitan harta ya gitu, yang wajib tok, zakat tok, yang lainnya nggak dilakukan. Berkaitan dengan yang larangan, yang haram tok, makruh biasa. Sehingga di sewu masih banyak orang makan berdiri. Loh, kira-kira nek panjenengan jam sambil berdiri apa sambil duduk? Duduk. Halo, duduk. Tergantung. Padahal nyuwun sewu. Makan berdiri, minum berdiri itu adalah makruh. Tapi kita seringkali, apalagi kalau dalam acara resepsi manten itu, kita seringkali kalau makan berdiri. Saya pernah undangan manten di Dom Muhammadiyah itu, mencari tempat duduk ada, sopung tempat duduk. Sopung ada, nok bahasa Jawa Malangnya, nok kursi ini nok. Orang Malang. Jadi nggak ada. Wakilnya saya cari-cari, wakil mewajok pinggir untuk tempat duduk itu. Akhirnya ditap-tap itu saya duduk. Mau ngambil sate lagi habis satenya ya Allah. Mertua dua kursi. Ini betul ke saya. Nggak punten iki anak mobil ini. Kalau dibuka Alhamdulillah. Nah, jadi yang haram tok yang dilakukan, tetapi yang makruh, yang haram tok yang ditinggalkan, yang makruh bisa selalu dilakukan. Nah ini adalah kelompok yang kedua. Lah kelompok seperti ini kata Kanjeng Nabi, ammal ladzina sabaqu fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Orang-orang yang hanya wajib kok dilakukan, sunnah tidak dilakukan, orang-orang yang hanya haram tak ditinggalkan, makruh masih. Orang seperti ini kata Kanjeng Nabi, ulaikal ladzina yuhasabu hisaban yasira. Mereka besok di akhirat akan dihisab oleh Allah, tapi hisabnya sangat ringan.
Yang nomor 3 adalah kelompok zalimun li nafsi. Kelompok zalim nafsi ini siapa? Adalah orang yang umatnya Kanjeng Nabi yo nglakoni taat tapi yo nglakoni maksiat. Yo ngibadah tapi yo nglakoni dosa. Ini adalah orang yang zalim nafsi. Sregep dibaan tapi yo sregep kendaan. Sregep yasinan tapi yo sregep rasa. Itu yang biasa bapak-bapak yang biasa rasa-rasa itu. Kalau di Badut itu habis tigota bapak-bapak, oh kita wis mari ngono rasa-rasa. Itu bapak-bapak. Kalau ibu gak usah diomong penggaweane. Yo sregep istighotaan tapi yo sregep pacaran. Yo sregep jamaah tetapi yo sregep napa jenenge? Ghibah. Ghibah yo rasan-rasan. Nah, orang seperti ini memadukan antara taat dan maksiat. STMC, sholat terus, maksiat jalan terus. STMC itu ono terus ya. Lah orang seperti ini kata Kanjeng Nabi, ammal ladzina zalamu fa ulaika yuhasabu wa ulaika alladzina yuhbasuna fi tunil mahsyar. Orang seperti ini besok oleh Allah ditahan. Enggak segera masuk surga ya enggak, segera masuk neraka ya enggak. Masuk surga tidak karena banyak maksiat, masuk neraka juga enggak karena ada la ilaha illallah. Sampai kapan subhasuna fil mahsyar, ditahan oleh Allah di mahsyar, sampai akhirnya orang yang ahli surga sudah masuk surga, orang yang ahli neraka sudah masuk neraka. Tinggal orang yang zalim nafsi ini yang nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Kemana ini ya kita kok nggak masuk surga? Bingung ini. Panasnya nggak karu-karuan. Ketika itu kondisi panas karena matahari turun didekatkan oleh Allah kira-kira 1 mil. Nah, mil ini aja mengatakan mil adalah apa itu namanya, alat seperti apa ya, seperti alat untuk anu gigi itu, apa namanya, tusuk gigi. Kita ada mengatakan milnya seperti itu. Andai matahari sampai segitu tingginya dengan kepala umat manusia, alangkah panasnya. Lalu yang tingginya sudah berkilo-kilo, ribu kilometer, dan bahkan jutaan kilometer. Itu panasnya begini kalau siang hari, apalagi di Kediri. Malang udah lumayan, di Kediri panas, apalagi di Surabaya lebih panas lagi. Loh itu, ini semakin panas itu. Lagi pada masa seperti itu. Lah orang-orang yang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang zalim nafsi ini besok ditahan oleh Allah sampai pada akhirnya orang yang ahli surga masuk surga, orang yang ahli neraka masuk neraka. Tinggal umatnya Kanjeng Nabi yang zalim nafsi. Kalau memang mendapat rahmat dari Allah, maka langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi melalui dulu proses apa namanya, hisab yang panjang. Bapak Ibu rahimahullah. Maka kalau kita lihat loh ya, dari 3 golongan ini, maka yang paling cocok bagi kita ini adalah golongan yang ketiga, zalim li nafsi. Kita suka zalim, kita teledor ninggalno perintah Allah. Sholat yang mestinya wajib bagi kita, tapi dengan alasan apapun kita berani ninggalno sholat. Itu kalau di Badut, Pak. Kalau di Badut itu nyuwun sewu, kadang-kadang orang itu kerja aja,
kerja bangunan misalnya. Itu kalau saatnya sholat, ya nggak lain terus jablas. Begitu pulang sampai rumah langsung tidur. Itu di badut. Kalau formansi insya Allah. Nah, ini. Nah, ini. Bapak Ibu rekan kolaborator, kita juga sering menyakiti orang lain. Kalau tonggo nggak akur, kalau tetangga dengan tetangga nggak akur. Padahal nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu mengukur keimanan seseorang itu sejauh mana dia apik dengan tonggone. Lah nek wong Islam kalau tonggone gak akur, iki sampe model piye? Kalau Pak RT dirasani to ae. Ada Pak RT di sini? Banyak. Mana Pak RT mana? Rezekinya Pak RT seperti itu. Pas korban memberikan bansos, mengatur macam-macam, ijazah dirasani. Itu delokan Pak RT. Manggen moro mesti golek jangan tok. Sing dikai jangan tok, sing bopeni wing jangan tok. Jangan sing komes bisa. Nah, sing jangan kewut gak diopeni lah. Nah ini biasa ngerasani padahal pun sewu. Orang yang biasa ngerasani orang itu masuk ning kuburan dikepungi karo Gusti Allah. Digapuki malaikat atas perintah Gusti Allah. Kanjeng Nabi suatu saat jalan-jalan apa jalan-jalan? Uklam kalau bahasanya kamu ngalah. Uklam kali para sahabat. Kanjeng Nabi itu biasa. Dengan santrinya sahabat itu jalan-jalan gak rek ngaku-ngaku. Jadi yang biasa saya lakukan. Jadi seperti saya ini sama teman-teman ngaji biasa rek jalan-jalan. Itu biasa. Jadi saya nggak jaim-jaim kalau santri. Saya ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau dengan sahabatnya, wah akrabnya bukan main, bahkan gojlokan. Kalau Sayyidina Ali itu gojlokan, dengan sahabat Umar gojlokan. Itu Kanjeng Nabi. Lah kena kiai sekarang repot. Kudunya inji. Lah ini kacau nih. Padahal wong inji itu orang mesti tata krama. Wong tata krama itu kok ati orang inji. Orang inji itu orang yang paling halus omongannya itu orang kafir. Abu Lahab itu omongannya halus gak karu-karuan. Tapi apakah halus Abu Lahab itu akhlak? Tidak. Sahabat Umar itu kerasnya bukan main. Apakah kerasnya Sayyidina Umar itu tidak apa? Oh tidak. Nah begitu. Lah kula panjenengan ini selaku umat manungsa, ukuran iman pembesar Kanjeng Nabi itu mengukur keimanan seseorang sejauh mana dia baik dengan tetangganya, sejauh mana dia memuliakan tonggone. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaron. Mulyakno tonggone. Nah kalau kita tidak mulyakno tonggone, apalagi dengan Pak RT yang sebagai pejabat nggak dimulyakno, itu iman yang model piye? Bukan gitu. Maka ulama panjenengan harus mempunyai napa niku perilaku perubahan sikap. Maka menjadi orang yang hijrah itu adalah man al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Termasuk larangan Allah adalah merendahkan orang lain. Kita suka nyuwun sewu. Dalam hubungan keluarga kadang suami istri mentang-mentang jadi suami, mentang-mentang suami. Pun bojo wedok gak bener, gak soleh, gak bener. Kalau lanangane gak mulyakno. Lah sing wedok nggih ngodelan kok niku kok napa Pak? Suami gak genah, gak ngopeni bojo. Lah padahal kula panjenengan niku selaku umat Islam hubungannya dengan suami istri, maka ciri orang yang beriman adalah saling memuliakan. Kanjeng Nabi bagaimana? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli.
sebaik-baik kalian orang suami adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya adalah di antara kalian yang paling baik terhadap istri-istri saya. Jadi Kanjeng Nabi adalah memuliakan istrinya. Maka siapapun orangnya, kalau ngaku-ngaku wong iman betulan, maka orang itu harus menghormati pasangan masing-masing. Berkali-kali kalau niku didugani tiyang, uisu-uisu dodok dok dok dok. Derek subuh niku pun wonten tiyang mara tinggal kula. Nggih. Sewambat gak karo-karo ya Pak Ustaz, dari jam piro sampe rene, derek subuh kok teko rene ya apa iki aku durung ngadus sampe. Sampe tambah teko kene iki ya apa. Tibake sambat tukaran kali bojone. Jam sakmono itu loh. Jam sekitar jam 3 itu ke bawah. Adik tempat saya itu Nyun Sewu. Ustaz Soaidi belum pernah. Kalau Pak Bari sudah biasa. Turun kalau nggak biasa itu nggak berani turun ke rumah itu. Kalau nggak biasa nggak berani. Ustaz Imam itu kalau ke rumah muncul, istrinya nggak mau pas meja pasti turun. Lundung tenang. Nah ini, Kanjeng Nabi juga begitu mengukur keimanan seseorang. Ini juga mengukur sejauh mana mereka berakhlakul karimah. Jadi ukuran iman itu macam-macam. Maka ketika kita melihat diri kita masing-masing ini adalah termasuk diri yang banyak zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus melakukan perubahan. Lebih-lebih kita masuk di tahun baru, maka kita harus banyak melakukan perubahan. Yang dulu kurang baik kita perbaiki. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un." Siapapun orangnya yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang ini termasuk orang yang sangat beruntung. Sing biasanya enggak jamaah, yang biasanya sholatnya di rumah, di masjid, yang biasa di masjid telat menjadi awal, maka orang seperti itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini kok sama dengan tahun kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Umure tambah, jatahe entek, tapi perbuatannya panggah saja. Ini amal perbuatannya tetap. Ini adalah termasuk orang yang rugi. Lah sing repot yang ketiga ini. Man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa halikun. Biarkan siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk dibanding tahun kemarin, maka orang ini termasuk orang yang halik, celaka. Orang yang celaka. Oleh karenanya kita harus introspeksi diri. Ayo awak itu termasuk orang yang zalim nafsu. Ketika kita sudah mendapati diri kita zalim nafsu, maka pertama yang kita lakukan adalah kita segera kembali kepada Gusti Allah. Kembali bertaubat kepada Gusti Allah. Kenapa kok taubat? Pertama, karena Allah akan menghapus seluruh dosa yang dilakukan oleh hambanya ketika sudah melakukan pertaubat. Dihapus itu artinya lebih hebat daripada diampuni. Tidak hanya ghafara, tapi yukafir. Kalau kafir menghapus. Kata Kanjeng Nabi kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus. Menghapus tadinya tulisan sudah ada. Jika nanti kalau kita dicek amal kita besok di akhirat, Pak Soaidi dalam Gusti, iki lho bukumu, inggih, tompo tangan-tangan. Baca semua, satu ngaji, mulang. Nah enak istri bantu. Lah kok dihapus kakinya apa ini? Enggak tampak, colok tampak gendaan. Colok tampak, tapi itu dihapus.
sehingga nggak tampak. Sehingga pada itulah orang yang awalnya akan dipermalukan nggak jadi malu karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah tobat. Nah kalau kita ini nggak mau tobat, tulisannya masih, sehingga nanti akan dipermalukan. Misal Ustaz Bari gendaan, masya Allah, muridnya malam masya Allah, dengerom biar aku gak pernah ngaji. Kalau Pak Ustaz Bari, kenapa? Gendaan, nggak mau. Maka ciri Pak Ustadz itu harus meninggalkan diri dari itu. Nah ini, biar nanti nggak dipermalukan. Nah ini, dihapus. Ayyukaffiru ankum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Yang kedua akan dimuliakan oleh Allah, dimasukkan di dalam surga. Bahkan menurut saya, Allah akan mencintai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut taubat. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan man taba 'anil dzambi at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang tobat dari dosanya itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa itu dianggap oleh Kanjeng Nabi orang yang nggak punya dosa sama sekali. Ini enaknya kita segera bertobat. Kalau dosa hubungannya dengan Allah, maka cukup kita minta ampun, astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan buruk kita. Lalu kita bertekad tidak mengulang perbuatan dosa itu. Tetapi kalau dosa itu hubungannya dengan hakul adab, mengambil harta orang lain, masya Allah, itu syaratnya tambah satu. Harus istihlal dan mengembalikan hak orang lain kepada orang lain itu. Nah, ini, apalagi kok mengambil harta, mencuri harta orang lain. Ini berat ini. Sahabat itu pas perang Khaybar, itu selesai, Kanjeng Nabi itu memerintahkan sahabat yang selamat itu mengangkat sahabat-sahabat yang gugur. Satu persatu diangkat, lalu diatur pada ya Rasul, hadza fulanun syahid wajabat lahul jannah ya Rasul. Enak ya, ini saudara kita, teman kita, ini adalah akan masuk surga. Kanjeng Nabi mesem satu angkat sampai pada suatu saat Kanjeng Nabi datang, ya Rasul, hadza fulanun syahid wajabat lahul jannah. Ya Rasul, ini adalah sahabat kita yang telah mati syahid, dia wajib masuk surga. Maka ketika Kanjeng Nabi dia disodorkan jasad mayit ini, Kanjeng Nabi mengatakan, kalla, enggak, inni ra'aitu finnar, aku melihat dia masuk neraka. Loh Kanjeng Nabi, kenapa kita sahabat kita kau masuk neraka padahal dia sudah mati dalam perang Khaybar ini? Iya, kenapa Kanjeng Nabi? Karena dia fi burdatin qalla, dia telah mengambil burdah milik orang lain. Dia telah menggelapkan burdah. Burdah itu seperti klambi, seperti gamis, tapi yang tidak ada beniknya, tidak ada kancingnya. Jadi seperti jas seperti ini, tapi gamis. Itu namanya burdah. Hanya gara-gara menggelapkan burdah, orang sahabat sekali bersahabat Kanjeng Nabi meninggal dunia di medan perang. Ini tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Karena Kanjeng Nabi kala inni ra'aitu finnar fi burdatin ghala, sebab dia menggelapkan burdah. Padahal nyuwun sewu, sak larang-larangnya baju gamis. Sak larang-larangnya baju gamis, katakanlah 10 juta. Katakan baju ini jas saya ini 10 juta. Diambil orang lain, atau saya mengambil jas milik saya yang harga 10 juta. Itu menghalangi saya masuk surga. Apalagi kok BLT dihabisi oleh Pak RT. Bantuan langsung telas.
Seluas mau Pak RT. Tapi Pak RT sini jujur. Dihabiskan dibagi kepada fakir miskin, khosotan yang janda-janda. Loh, kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau dalam rangka menggelapkan harta, maka dia akan dihukum oleh Allah. Apalagi hartanya anak yatim. Apalagi hartanya anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim secara aniaya, itu sama halnya makan api ke dalam perut. Bahaya ini. Nah sekarang itu nyuruh sewu. Banyak orang-orang yang mendirikan panti asuhan, tapi bukan untuk merawat anak yatim, tetapi untuk memperkaya diri. Halo, ada apa enggak seperti ini? Kalau di sini insya Allah tidak ada, di sana yang ada. Saya dulu itu nyuwun sewu pernah didatangi orang dan ternyata orang ini adalah pejabat kemenang kota dan provinsi. Itu ke rumah, wah macam-macam ngecek, macam-macam tanya, macam-macam termasuk tanya di sini ada lembaga beliau ya Pak, ada beliau. Kok nggak dimasukkan ke enggak Pak, urusannya repot kalau masuk ke Kemenang itu. Kenapa? Karena kita harus menyediakan ini dan sebagainya. Sementara kami nggak ada ini itu. Ya kan bisa dimanipulasi. Waduh lah ini. Kalau pendidikan agama kok ada manipulasi lah, terus bagaimana santrinya aku? Ya sudah punya aja cukup besar. Akhirnya beliau itu terus terang. Ternyata beliau adalah orang Kemenang yang memang survei. Dana hibah yang digelontorkan kepada pesantren yatim itu disurvei betul. Makanya KDM sekarang menahan. KDM menahan apa? Dana hibah untuk pesantren. Di stop dulu. Karena yang jabat itu ya orang yang punya link pejabat. Kalau nggak punya link seperti saya nggak jabat apa-apa. Wong saya dulu Abah Anton ke bawah. Itu aja nggak pernah jatuhi belas kok. 1 juta ya, 1 juta. 100.000 enggak. Lalu jadi apa ton lo, mamat kita kok yang orang. Ini nggak pernah dapat bantuan. Nyun sewu, kalau mengkorupsi baju aja segitu aja, paling piro 10 juta gampang. Itu saja bisa menjadikan dia tertahan, tidak bisa masuk surga. Padahal sahabat Nabi, padahal meninggal dunia di medan perang, mati syahid bisa, tapi kok angel menembus aku. Fi burdatin ghala, karena dia korupsi baju yang nilai tidak bisa. Kalau nilai baju segitu aja bisa menghilangkan atau bisa menghalang masuk surga, apa mana sampai miliaran, sampai 300 miliar dan sebagainya. Nah ini kan bahaya. Makanya kita semua harus koreksi diri. Jangan sampai kita semua ini melakukan hal yang ada hubungannya dengan orang lain. Apalagi mengambil, apalagi menyakiti, apalagi mencuri. Ada mencuri yang hukumnya halal dan boleh dilakukan oleh siapapun termasuk Suhaimi. Apa itu? Mencuri hati janda. Nah, boleh. Mana? Sebab potensi usaha idenya. Kalau sudah nyekel jenggotan bahaya ini. Ini oleh karenanya tobat ini harus perlu kita lakukan dengan apa? Kalau hubungannya dengan hak Adam, maka kita harus istiqlal, minta maaf dan mengembalikan hak orang lain kepada yang kita ambil itu kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat. Ini penting Bapak Ibu, karena sholat itu ukuran kula panjenengan
sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jadi ukuran kita sejauh mana ketaatan kepada Allah adalah kita sholat. Maka ketika kita sholat, apalagi ketika kita sujud, Masya Allah, kalau panjenengan akan sadar betul ternyata kita itu adalah hamba Allah yang tidak ada apa-apanya. Coba kita bayangkan, ketika kita takbir Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, macam-macam. Saya waktu di Mekah itu ngerti takbir macam-macam di Mekah. Allah, Allah, Allah Akbar. Terus kemudian naruh, ada yang begini, Allahu Akbar. Ini kalau lanang yo angel, kalau wedok pager. Nyandok. Pas, ada yang begini, pas di bawah udel. Ada yang tidak senjakep sama sekali. Macam-macam, yus monggo, orang nggak jadi masalah. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak usah dipermasalahkan sesuatu, nggak masalah, nggak usah dipermasalah. Wong beda itu wajar. Justru karena beda itu menjadi unik. Kalau kita sama semua nggak unik. Coba nih semuanya laki semuanya, seperti Pak Suaidi semuanya repot. Nggak unik, tapi ada yang ibu-ibu. Kalau itu semua juga nggak unik. Jadi beda itu hal yang biasa. Jadi sholat ini ketika kita takbir mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita juga mengenai Allahu Akbar, maka yang akbar itu hanya Allah. Yang besar itu hanya Allah. Selain Allah kecil, Pak Suaidi kecil, Pak Takmir kecil, Pak Ustadz apa meneh? Kecil lah, kalau kita kecil daripada Allah, apa yang kita banggakan? Nah, sementara kita ada orang lesannya Allah Akbar, lesannya Allah Akbar, hatinya beringas. Kau pendong, dia, Allah Akbar, dia, Allah Akbar, dia. Toko ini rusak Jari sini hanya Allah Akbar, Allah Akbar, toko rusak. Ada nggak ini? Ada, di sini nggak ada, alhamdulillah. Nah kalau kita Allah Akbar, hati kita sadar betul bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, yang nggak bisa apa-apa. Nah ini, itu baru Allah Akbar. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Pertama kali kita baca suratul Fatihah. Ada yang pakai bismillah, ada yang tidak. Ada yang bismillah kalem, kemudian banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Gak plus sudah apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sak terus monggo. Monggo mawon. Bebas. Tapi yang kita bahas adalah ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim bahwa qiraatul Qur'an nibrasul hidayah, kata Kanjeng Nabi. Anna qiraatul Qur'an nibrasul hidayah. Bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah sumber, bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah usul daripada munculnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lha ini apa meneh sing baca Ustaz baru wis fasih wong yang gak wanteng pisan, masyaallah. Kalau Ustaz Suaidi gak usah diomong. Ya, iki penggoda kalau membaca Al-Qur'an itu penggoda ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini gak usah ngimami. Orang yang terlalu baik suaranya nggak usah jadi imam, menggoda ibu-ibu. Ya yang sedang-sedang ngatur Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini nggak apa-apa. Alah surah pemilih badri bamba nggak masalah. Tapi nek sing maca apik elek kabeh makmume gen apa malas wae semua gak penak. Ya sedang lah, ya nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk, sedang. Kalau terlalu apik menggoda kaum hawa,
Tapi nek gak apik yo kaum bapak iki sing apik. Sedang. Nah membaca Al-Quran ini berasal hidayah. Ini pembaca Al-Quran. Sehingga kalau orang suka membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya senang. Saya itu nyuwun sewu dulu sebelum corona itu ngajar bapak-bapak usia 80 tahun, 75 tahun, paling lama itu 65 tahun. Itu di Masjid Al-Ikhlas menuju Dinoyo itu pojok. Ya, itu kan ada Masjid Al-Ikhlas. Itu ngaji sama bapak-bapak umur 80 tahun, 70 tahun, 75 tahun. Ya yang sudah tidak ada gigi. Bahkan nyuwun sewu ada gigi pasangan. Saya tes untuk membaca surat-surat pendek itu. Pertama surat Al-Fatihah. Olehnya baca bismillah terlalu keras, Pak. Bismillah itu Pak, giginya lepas. Bismillah, lepas. Mau senyum mau tawa itu ya gimana? Enggak tertawa itu ya gimana? Akhirnya diam saja gini loh. Sepuh-sepuh. Dan alhamdulillah mulai dari nol Iqra itu kalau saya pakai metode Iqra karena yang pakai qiraat tidak boleh karena tidak punya syahadat qiraat. Pakai Iqra dari Aba sampai selesai sampai sebelum corona itu sudah juz ke-21. Pirang tahun itu. Nyuwun sewu. Bisa aja ya sedikit sekali. Tapi saya kuat. Nyuwun sewu itu cerita apaan ya ini? Karena yang cerita ini ya yang ketuanya Ustadz alhamdulillah dengan kuat bertahun-tahun. Ternyata sudah ganti Ustadz itu 5 kali lebih. Ustadz ini kuatnya sebulan, Ustadz ini kuatnya 2 bulan. Ustadz ini yang paling suwe 4 bulan. Jenengan sampai 7 tahun lebih kuat. Alhamdulillah. Akhirnya kalau nyapa ya kalau soka betah kalau gitu. Kalau teliti amplop ini gue biasanya kok buka amplop. Akhirnya kalau buka, enggak ada temen masa aku lagi kayak kita sewu. Alhamdulillah. Ya mestinya Pak dosen gak gelem aku. Tapi saya kuat 7 tahun lebih. Berhentinya corona. Kemarin saya tanya pada ketua Pak, enggak ngaji lagi. Apa itu Pak Ustaz? Bapak sudah banyak yang meninggal dunia. Ini repot ini. Kena corona tak ya? Nah corona itu bahaya. Ya, alhamdulillah kita selamat ya, alhamdulillah. Nah ini membaca Al-Quran ini berasal sehingga orang yang mau baca Al-Quran insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pencerahan oleh Allah walaupun dari apa. Boleh monggo Ustaz Bari, monggo atau Ustaz Imam mangke saged dengan sing derek nol kutul niki saged membaca Al-Quran. Kula akhirnya tiap sasampunipun wong saged itu satu napa sekali putaran itu satu orang itu baca 1 halaman itu mampu sudah lancar. Sehingga ada sekitar 15 orang itu durasi 1 jam itu selesai. Jadi membaca, jadi saya tuntun dulu lalu diturunkan. Itu bertahun-tahun, alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu kita rukuk sujud. Ketika kita sujud maka kita harus meletakkan kepala kita di tanah. Yang posisinya nyun sewu, kepala ini harus lebih rendah daripada bokong. Kok sujud kok posisi sama kepala dengan bokong, sujudnya tidak sah. Kok panjenengan sujud dilarang pas kena trap, ini trapnya. Tidak sujud begini. Allah. Ini tidak sah sujudnya. Nah kalau sujudnya tidak sah, sholatnya ya tak sah. Kalau pas nyuwun sewu, ini pengalaman di Raudhah. Inilah pentingnya kita ngaji. Kita repot kadang-kadang mau ada orang berangkat umroh, ada orang berangkat haji. Ustaz doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Tapi ilmunya haji nggak dipelajari. Ini sama dengan ada orang Pak Ustaz dalam donake kula selamat kula badhe nyopir, tapi gak iso nyopir. Ayo piye? Ada orang ya Allah Mas Ustaz kula badhe haji donaken nggih kula haji kula mabrur yo tak dongakno. Tapi sampe belajar ana kok yo carane
caranya sa'i apa caranya apa tawaf ya apa nggak bisa. Ya bagaimana jujur akan untuk bisa mabrur lawan ilmunya nggak dikuat. Maka panjenengan kula ketika itu melihat karena berdesak-desakan ning gone raudhah sehingga rodin ya, sampai nuwun sewu rukuk itu tidak bisa. Salatnya seperti salat jenazah mepet begini. Allahu Akbar. Waya sujud, waya rukuk begini tok. Padahal rukuk itu harus geger itu harus kenceng begini. Ibarat geger kita itu punggung kita dikasih kayu itu kencang begini. Itu sujud. Nah, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, maka kepala kita harus berada bagian yang paling rendah, lebih rendah daripada bokong. Pada nuwun sewu dengan bandingkan di kepala ada mata, di kepala kanan ada mata kanan kiri, lalu ada kuping, lalu ada hidung, ada mulut, di dalam kepala ada otak. Coba yang di bokong ada apa? Di belakang bokong ada apa? Di depan bokong ada apa? Hah? Artinya apa? Anggota kepala kita yang sangat utama harus kita tempatkan di tempat yang paling bawah. Maka itu menunjukkan annana abidul azillah la quwata wala haula. Kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, enggak punya kekuatan sama sekali. La quwata, kita tidak bisa ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. La haula, kita tidak bisa menghindar dari maksiat kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka sholat adalah alternatif yang sangat utama sekali agar kita bisa dengan istiqomah melaksanakan perintah Allah, dan barokahnya sholat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan di sini maksudnya adalah as-shalawatul khams. Salat 5 waktu. Kenapa? Karena ini diawali dengan hubungannya dengan salat. Wa aqimus sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jadi diawali dengan sholat, maka dimaksud di sini adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa sholat itu bisa menghapus semua dosa. Maka sholat adalah alternatif untuk bisa menghapus dosa. Terlebih yun sewu adalah sholat dengan jamaah. Kulo selalu memotivasi seneng mau untuk sregep jamaah. Kulo niku teng ngandhap sering muring-muring. Kalau melihat santri-santri itu tidak mau jamaah, kulo muring-muring saya tak panggil arek. Kok gak jamaah nunggu. Walaupun Ustaz kulo iki wonten apa? Nyopi aku gak jamaah tolel ya. Karena di bawah itu macam-macam, ada yang nyopi, ada yang sekolah, ada yang kuliah, banyak Pak di pondok bawah itu. Kak saya itu orang Jawa Tengah sebenarnya. Ini sekolah ini Pak. Ani. Jadi nuwun sewu jamaah itu nuwun sewu. Kalau orang itu ahli jamaah, dipastikan besok jadi wali Allah. Jadi kalau nggak percaya wis mulai malam ini jamaah sampai meninggal dunia. Jangan sampai sholat kecuali jamaah. Wani ya seperti ini. Nazar nek perlu, ya Allah, aku berani tabrak mobil nek kira-kira aku nek sholat gak jamaah. Ponakan saya begitu. Jadi ponakan saya itu mondok di Lirboyo. Jadi pengen istiqomah jamaah, nazar, ya Allah, kula setahun niki wajib jamaah ya Allah. Kula nazar, kula janji Allah, nek andekan kula tahun ini gak jamaah, kula ditabrak mobil ya Allah. Ya niku saestu. Akhir setahun tenan Pak, jamaah terus. Sampai alhamdulillah saiki barokah jamaah oleh bojo wayu, tur asal Quran bisa. Alhamdulillah. Niku ngoten. Maka jamaah nyuwun sewu. Orang yang ahli jamaah itu besok disadari enggak disadari
besok akan jadi orang yang dikasih oleh Allah, jadi wali Allah. Walaupun nggak ahli wiridan, walaupun kalau begini nggak ahli wiridan, tetapi kalau ahli jamaah besok akan jadi kekasih Allah. Kok bisa? Tadi Nabi mengatakan sholatul jamaati afdol min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri, terpaut 27 derajat. Ayo hitung-hitungan. Kalau sehari sekali saja dengan sholat maghrib jamaah, maka sama dengan 27 derajat. Lalu kalau nggak jamaah berarti satu. Kalau sehari 5 waktu berarti 27 kali 5 berapa? Halo, jajane hitungan apa ora ya? 135 itu kalau sehari. Jamaah punya derajat 135. Kalau enggak jamaah cuma 5. Itu sehari loh. Nah, kalau seminggu 7 hari 135 kali 7 berapa, Bu? Pokoknya akeh. Makanya orang yang ahli jamaah besok derajatnya nggak bisa terkejar oleh siapapun kecuali orang yang sama-sama ahli jamaah. Kalau orang ahli wiridan, kalau orang ahli jamaah nggak wiridan, ini bisa ahli kekasih Allah, bisa menjadi kekasih Allah. Tetapi kalau orang ahli wiridan, kok gak ahli jamaah, gak iso dadi wali. Pol-polane dukun. Ayo, sampai kita ini orang yang dukun ora tahu jamaah. Kecuali kiai. Jadi orang yang nggak ahli tapi nggak iso kalah kalau Pak Bari ahli jamaah senajan nggak ahli wiridan. Apa menang wis ahli wiridan, ahli jamaah luar biasa. Di Nganjuk dulu ada namanya Mbah Zainuddin di Mojosari Nganjuk. Mbah Zainuddin itu wali luar biasa, kekasih Allah luar biasa. Beliau itu adalah ciri khasnya adalah jamaah melek bunyi, wiridan melek bunyi kalau jamaah. Makanya alumni santri Mojosari Nganjuk itu ciri khasnya adalah jamaah plus melek bunyi. Jadi nek bunyi nulis pokoknya nggak turu, nek awan baru turu. Padahal wayai kuliah. Nah ini repot nih. Dan sebagainya. Jadi nuwun sewu ahli sholat jamaah. Yang terakhir Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi orang yang selamat dan bisa melakukan perubahan diri adalah kita menjadi sosok yang loman. Ojo sampai orang yang loman itu dikasih oleh siapapun, disayangi oleh siapapun. Allah juga cinta, Allah juga sayang, malaikat cinta, umat manusia cinta, sampai kucing-kucingnya itu senang kalau loman. Tapi nek mau wadid Bapak Ibu, jangankan kok uang, kucing lu rasa senang kalau wadid. Bagaimana suka lawang pinggang jatai, gas pinggang jatai, dipangan pisan. Wah, semejane kucing, jatah kucing tak nomor kos. Loh, nggak kucing, kok apa? Kalau orang itu don sewu, loman. Jangankan wong mukmin, jangankan wong Islam. Wong kafir mau sembotin nyembah Gusti Allah. Kok loman? Dunyane dijogo kan Gusti Allah. Gak bakal kena cilaka. Ini kalau loman. Panjenengan kalau ceritanya di tafsir Sawi itu ada cerita tentang Musa Samiri. Nabi Musa itu punya musuh yang luar biasa, Sekti Mondrogiro. Lalu Musa Samiri. Musa Samiri Sekti Mondrogiro. Orang tegas papak kalau yang pandai, bedil matitin, saduk manu-manu, tembak dilaka-laka, bantal turu. Itu Musa Samiri. Tetapi Musa Samiri itu orang yang hebat seperti itu, nggak mau nyembah di Gusti Allah. Lalu Nabi Musa mau membunuh. Nabi Musa sekti. Wa idza batastum jabbaru sekti Mondrogiro.
rumah sakit neraka. Makanya Mbah Nabi Musa niku ketika besok di akhirat didatangi wong-wong niki, Mbah Nabi Musa syafaat kula gak iso. Aku gak iso ben aku pernah gepuk wong mati ya. Gepuk deng langsung mati. Ketam. Anak buah Fir'aun. Makanya sekti beliaunya itu. Nah ketika mau membunuh Musa Samiri, Gusti Allah paring-paring Musa dalam Gusti latak tunggu ojo paten Nabi ojo paten Musa Samiri. Lho Gusti menawi kepayang matur ada apa Gusti? Lho sampeyan ngerti ya sapa sing ngopeni kae? Wong yatim piatu sing lemu-lemu kae Musa Samiri. Sing ngopeni jalan rusake sapa? Musa Samiri Gusti. Sing ngopeni jana-jana sampe lemu-lemu ke sapa? Pak RT Gusti. Musa Samiri ku najan gak nyembah ning aku. Dene loman, aku seneng karo makhluk sing loman. Sebabnya gak kedonya. Dene gak nyembah urusanku tak. Sampeyan kok melok-melok urusanku. Ora usah melok urusanku. Ben kok gak hidayah benek gak urusanku. Agak kepon rokok urusanku. Aja kepaten. Sampe tak kok ngajak tok aja kepaten. Kok mateni yo nek iso tak hidayah. Nggih Gusti ngapunten. Yo tak sepuro. Wah, akhirnya saya itu nggak jadi dibunuh. Kenapa? Ternyata Musa Samiri itu loman. Enyo. Yatim piatu butuh dana, enyo. Pak RT butuh dana, enyo. Kantor RT kok iso ngirim iklan famili gak karena udan, enyo. Butuh santunan untuk fakir miskin itu apa? Enyo. Pokoknya loman. Orang yang loman itu insya Allah dikasih oleh Allah, disayang malaikat, disayang makhluk, jauh dari neraka, dekat dengan surga. Ini orang yang loman. Insya Allah kalau kita 3 tadi kita lakukan, 1 tobat, 2 sholat, 3 loman. Insya Allah akan membawa perubahan besar dalam diri kita di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau punya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kami doa kula aturaken ketua takmir saking kula cekak semanten. Wallahu muwaffiq wa aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan tafsir kali ini betul-betul bisa kita laksanakan sehingga depan kita semakin baik dan terus semakin baik. Al-Hadiniyah wa kuliyah tersaliyah lillahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim irhamna ya ilahi anta maqsudina wa ridha matlubina warzuqna istiqamata fi kulli khairin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'alaka min Muhammadin nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wal afati ihsan. Allahumma yassir lana umurana umuratin wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umuratin wa dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.